welcome back to my channel. Perkenalkan, nama saya Zahra Febrina Sari dengan NIM D0125049 dari Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat. Baik, pada video kali ini saya akan memaparkan materi dengan judul Bagaimana Islam Membangun Kesatuan dan Keberagaman. Agama merupakan fondasi kehidupan sekaligus pengarah bagi setiap pemeluknya. Fondasi tersebut diibaratkan seperti sebuah bangunan rumah yang mana kekuatan rumah tersebut bertumpu pada fondasinya. Jika fondasi pemahaman agama kuat, maka keimanan terhadap agama juga kuat. Namun sebaliknya, jika fondasi pemahaman agama lemah, maka keimanan terhadap agama juga lemah. Agama menjadi pedoman bagi setiap pemeluk karena agama merupakan petunjuk bagi setiap pemeluk untuk menentukan tujuan dan arah hidup mereka di dunia. Pada dasarnya manusia hanya mengakui satu Tuhan yang paling tinggi, yaitu yang telah menciptakan seluruh jagat raya ini dan telah membentuk takdir manusia sebelum manusia dilahirkan. Ketika manusia rindu terhadap Tuhannya, maka manusia akan mengungkapkan melalui doa karena selain media interaksi dengan Tuhan juga manusia juga percaya bahwa Tuhan akan mengawasi dan menghukum mereka di setiap dosa mereka. Di era modern ini, paradigma globalisasi sangat mempengaruhi sifat dan karakteristik manusia, terutama mempengaruhi dari paham-paham negara barat. Di beberapa negara barat, kesadaran akan toleransi antar umat beragama masih sangat jarang dijumpai. Meskipun masih ada beberapa individu tertentu yang masih saling bertoleransi. Hal ini juga disebabkan adanya hubungan darah atau keluarga, sahabat, teman, atau rekan kerja. Toleransi sebenarnya bukan hanya sekedar menerima perbedaan, tetapi saling mengakui, saling terbuka, dan saling mengerti adanya perbedaan dan tidak mempersoalkan perbedaan tersebut meski mereka tidak sepakat. Toleransi antar umat beragama merupakan suatu mekanisme sosial yang dilakukan manusia dalam menyikapi keberagaman dan pluralitas agama. Dalam kehidupan sehari-hari, toleransi dapat dilihat secara nyata dari aktivitas-aktivitas sosial yang dilakukan sehari-hari di lingkungan masyarakat, secara gotong royong, baik itu kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan umum maupun kepentingan perseorangan. Indonesia merupakan negara yang sangat beragam dan terdiri dari berbagai suku dan agama yang dianut oleh setiap orang yang mengimaninya. Di antaranya yaitu ada agama Islam, Kristen, Hindu, dan Buddha. Dari setiap agama mengandung ajaran-ajaran yang menyeru kepada kebaikan terhadap sesama manusia, terutama dalam hal toleransi atau saling tolong-menolong dan saling menghormati antar umat beragama. Keberagaman dan toleransi antar umat beragama di Indonesia lebih baik dibandingkan dengan negara barat. Toleransi di Indonesia masih dijunjung tinggi agar terciptanya kerukunan dan kedamaian antar umat beragama. Baik, pada kali ini kita akan masuk ke pembahasan, yaitu ada keberagaman agama. Pluralisme berasal dari bahasa Inggris, yaitu plural berarti keanekaragaman dalam masyarakat. Banyak hal lain yang harus diakui. Secara istilah, pluralisme adalah sikap mengakui dan menghargai, menghormati, memelihara, dan mengembangkan keadaan menjadi beragam. Secara fenomenologis, pluralisme beragama ialah fakta yang terkait sejarah agama-agama yang menampilkan suatu pluralitas tradisi dan berbagai variasi tradisi. Secara filosofis, pluralisme beragama berkaitan pada suatu teori dengan hubungan antar berbagai konsepsi, persepsi, dan respon mengenai realitas ketuhanan. Pluralisme merupakan usaha untuk menciptakan hubungan sosial antar umat beragama agar terciptanya kerukunan antar umat beragama. Pluralisme agama pada kenyataannya bukan untuk saling menjatuhkan, saling merendahkan, atau mencampur adukan antara agama yang satu dengan yang lain, melainkan untuk saling menghormati, saling mengakui, dan bekerja sama. Oleh sebab itu, pluralisme agama diakui sebagai dasar pijakan pengakuan suatu eksistensial pluralisme agama dalam mencari titik temu antara agama berdasarkan kesamaan melalui nilai-nilai kemanusiaan yang universal dalam masing-masing agama.
Indonesia sendiri sangat menjunjung tinggi dan menghormati semua umat beragama yang ada karena Indonesia terdiri dari berbagai macam suku dan agama. Namun pada kenyataannya perpecahan dan konflik yang berlatar belakang agama sangat mudah sekali untuk terjadi dan bukan hanya disebabkan oleh hal-hal yang sifatnya sepele. Kasus-kasus dan kerusuhan yang terjadi di Indonesia maupun di luar negeri seperti persengketaan dan perang yang didasari karena agama mengakibatkan banyaknya umat yang harus meregang nyawa saudara mereka, bahkan sampai tempat ibadah pun dirusak, bahkan sampai dibakar. Seperti masjid, gereja, dan sekolah-sekolah yang tadinya masih bagus menjadi tidak layak dipakai untuk kegiatan belajar mengajar. Hal tersebut sangat mudah terjadi karena setiap pemeluk agama kurang menyadari akan arti toleransi antar umat beragama dan menerima perbedaan yang ada. Baik, masuk penjelasan kedua yaitu toleransi. Secara etimologis, toleran berasal dari bahasa Inggris yaitu toleransi. Sedangkan secara terminologis, toleransi ialah memperbolehkan orang lain dalam melakukan sesuatu yang sesuai dengan kepentingannya masing-masing. Dalam konteks sosial budaya dan agama, toleransi merupakan sikap dan perbuatan yang melarang adanya diskriminasi terhadap pihak yang berbeda dalam suatu masyarakat. Dalam kehidupan nyata, konflik menjadi hal yang tidak dapat dihindarkan dan sifatnya kreatif. Konflik sendiri dapat diselesaikan tanpa jalur kekerasan dan perlu adanya keterlibatan dari masing-masing pihak. Konflik juga dapat berguna untuk membangun kerukunan. Konflik dibutuhkan untuk membuat kesadaran adanya masalah, mendorong ke arah perbuatan yang baik, dan diperlukan memperbaiki solusi sehingga terdapat kepekaan sosial. Dalam kehidupan bermasyarakat, toleransi diperlukan karena berguna untuk membangun kerukunan. Toleransi menjadi salah satu bentuk untuk saling menghormati sesama dan tidak memaksa kehendak. Manusia yang menganggap dirinya lebih tinggi, baik dan benarnya justru cenderung akan menimbulkan sikap yang anti-toleran. Hakikat toleransi intinya yaitu usaha dalam kebaikan, khususnya pada kemajemukan agama yang memiliki tujuan tercapainya kerukunan, baik intern agama maupun antar agama. Burhanuddin dalam Amirullah Syarbini menegaskan bahwa tujuan kerukunan antar umat beragama dibagi menjadi 4, yaitu 1. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan terhadap masing-masing agama. 2. Mewujudkan stabilitas nasional yang mantap. 3. Menjunjung dan menyukseskan pembangunan. 4. Memelihara dan mempererat rasa persaudaraan antar umat beragama. Baik, masuk pembahasan ketiga yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi toleransi. Dalam pelaksanaan toleransi, tidak semua orang dapat bertoleransi dengan baik dan benar. Ada beberapa hal yang mempengaruhi seseorang dalam bertoleransi, di antaranya yaitu kultural teologis. Teori kultural yang cukup populer ialah teori modernisasi, di mana teori ini menambahkan variabel penjelas lain ke dalam model. Tingkat pembangunan sosial ekonomi di masyarakat. Menurut teori ini, sejauh mana masyarakat berkembang secara ekonomi yang mempengaruhi adanya nilai-nilai yang dipercayai atau diyakini oleh umat beragama. Jika suatu ekonomi masyarakat mengalami perkembangan, maka akan semakin besar pula rasa syukur suatu masyarakat terhadap kebebasan dan nilai-nilai akan toleransi. Jadi menurut teori ini, lemahnya toleransi di suatu negara muslim berkaitan dengan rendahnya pembangunan sosial ekonomi di negara tersebut. Yang kedua ada institusional. Pengaruh agama yang berlebihan atas institusi negara mengancam suatu kapasitas negara untuk berlaku atau bersikap adil kepada kelompok minoritas agama maupun non-agama. Negara yang secara aktif mencampuri urusan agama di sisi lain juga tidak bermanfaat bagi toleransi. Literatur ekonomi agama beranggapan bahwa kehidupan beragama akan paling sehat jika negara tidak melindungi ataupun mendiskriminasi agama tertentu. Dengan adanya hal tersebut, agama bersaing untuk menyebarkan agama dan berinteraksi dengan bebas antara satu dengan yang lain. Suatu negara harus bersifat netral dan tidak boleh memihak pihak manapun.
Yang ketiga ada psikologis. Psikologis merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya toleransi. Faktor psikologis mempunyai 3 variabel yang mempengaruhi toleransi. Variabel pertama berkaitan dengan kapasitas kognitif seperti pendidikan dan kecerdasan politik. Semakin tinggi pendidikan dan kecerdasan politik seseorang, maka akan semakin tinggi toleran terhadap perbedaan yang ada. Variabel kedua yaitu persepsi ancaman. Alasannya karena intoleransi dapat dianggap sebagai bentuk pertahanan diri sendiri ataupun kelompok dari ancaman yang ditimbulkan dari kelompok lain. Variabel ketiga yaitu berkaitan dengan predisposisi kepribadian. Seseorang dengan predisposisi cenderung menyesuaikan diri dengan norma sosial dan menolak adanya pandangan yang tidak lazim atau bertentangan. Baik, masuk ke materi berikutnya yaitu toleransi antarumat beragama. Toleransi beragama adalah toleransi yang mencangkup masalah-masalah keyakinan dalam diri manusia yang berhubungan dengan akidah atau ketuhanan yang diyakini umat beragama. Setiap orang harus diberi kebebasan untuk meyakini dan memeluk agama yang dipilihnya serta memberikan penghormatan atas pelaksanaan ajaran-ajaran yang dianut dan diyakininya. Toleransi beragama merupakan bentuk akomodasi dan interaksi sosial. Manusia beragama secara sosial tidak bisa menolak bahwa mereka harus bergaul bukan hanya dengan kelompoknya sendiri, tetapi juga dengan kelompok yang berbeda agama. Umat yang beragama harus berupaya untuk memunculkan toleransi agar terjaga kestabilan sosial sehingga tidak terjadi benturan-benturan ideologi dan fisik di antara umat yang berbeda agama. Dalam toleransi beragama ada 2 tipe, yaitu toleransi beragama pasif, yaitu sikap menerima perbedaan sebagai sesuatu yang bersifat faktual. Kedua, toleransi beragama aktif, yaitu toleransi yang melibatkan diri dengan yang lain di tengah perbedaan dan keagamaan. Toleransi aktif merupakan ajaran semua agama. Toleransi antar umat beragama ialah masing-masing umat beragama membiarkan atau memperbolehkan dan menjaga suasana yang kondusif, aman, dan tentram bagi umat agama lain untuk melaksanakan ibadah dan ajaran agamanya tanpa dihalangi oleh siapapun. Toleransi antar umat beragama yang benar merupakan salah satu pilar utama agar terwujudnya kerukunan antar umat beragama. Hidup berdampingan, saling menghormati dan saling menghargai pemeluk agama lain adalah salah satu bentuk perwujudan dari adanya rasa toleransi. Toleransi yang benar ialah tidak mencampur adukan antara ibadah suatu agama dengan agama lainnya. Pada dasarnya, toleransi antar umat beragama merupakan mekanisme sosial yang dilakukan manusia dalam menyikapi keberagaman pluralitas agama agar terciptanya toleransi antar umat beragama. Maka diperlukan adanya hubungan sosial yang harmonis tanpa tercipta dari interaksi sosial yang dinamis. Setiap manusia memiliki nilai-nilai yang diyakini, dipatuhi, dan dilaksanakan demi menjaga keharmonisan antar masyarakat. Nilai-nilai tersebut dikenal dengan kearifan lokal, yang merupakan bentuk pengetahuan, keyakinan, pemahaman atau wawasan, serta adat kebiasaan atau etika yang menuntun manusia agar memiliki hubungan baik dengan sesama manusia. Sehingga kearifan lokal itu mengajarkan manusia mengenai perdamaian sesama manusia dan lingkungannya. Dalam hal hubungan antar umat beragama, intoleransi muncul ketika ada prasangka atau dugaan terhadap seseorang atau kelompok yang selain dirinya sendiri. Menurut Gordon Allport, agama bertanggung jawab atas timbulnya prasangka yang muncul. Dari masing-masing agama seharusnya berusaha keras untuk mengisi pemahaman dan suatu kegiatan dengan hal-hal mendorong adanya hubungan saling bekerja sama untuk semua orang. Agar terciptanya suasana yang baik, maka harus terjadinya pergaulan antar umat beragama. Baik, masuk ke pembahasan yang terakhir yaitu kendala toleransi antar umat beragama. Secara teoritis dan logis, semua umat beragama pasti menginginkan kehidupan yang damai tanpa konflik. Pada dasarnya tidak ada agama yang menganjurkan dalam hal kekerasan atau konflik. Namun pada kenyataannya toleransi yang menjadi syarat penting terciptanya kerukunan dan kedamaian sosial tidak diwujudkan.
Ada beberapa kendala yang muncul ketika mewujudkan toleransi antar umat beragama, yaitu yang pertama, fanatisme dan radikalisme. Fanatisme yang mengklaim agamanya sendiri paling benar dan menyalahkan bahkan menyatakan sesat terhadap agama lain. Jelas sikap tersebut menyebabkan timbulnya gejala sosial. Apalagi jika fanatisme dilengkapi dengan radikalisme yang akan memunculkan tindak kekerasan dengan mengatasnamakan agama dan memaksa orang harus berkonversi. Fanatisme dan radikalisme sebenarnya tidak hanya terjadi dalam hubungan antar umat beragama saja, tapi justru lebih sering dalam umat satu agama, di mana mereka saling menyalahkan antar satu dengan yang lain karena berbeda pendapat, dan bahkan mereka sampai menilai dan memandang sesat, fasik, kafir, dan sebagainya terhadap saudara mereka. Sebagai orang yang bijaksana, sudah seharusnya menyatakan agamanya atau pahamnya yang paling benar tanpa menyalahkan atau menghakimi agama lain dengan tuduhan sesat. Baik, kemudian ada penyebaran suatu agama kepada umat agama lain. Para ahli membedakan agama menjadi dua, yaitu agama misi dan non-misi. Agama misi ialah meyakini dan mengemban keharusan untuk mengembangkan ajaran agamanya ke seluruh manusia. Agama misi digolongkan menjadi dua. Agama yang besar yaitu agama Kristen dengan gerakan yang misionarsi, dan agama Islam yang dengan gerakan dakwahnya. Sedangkan agama non-misi ialah penyebaran agama tidak dianggap wajib. Mereka pasif dan tidak ada keharusan untuk mengajak orang lain terhadap agamanya, seperti agama Yahudi, Hindu, dan Buddha. Setiap agama meyakini usaha dan aktivitas dalam rangka melaksanakan perintah Tuhan, sehingga mereka bersungguh-sungguh dan memaksimalkan dalam berdakwah atau penyiaran agama mereka. Jika penyebaran dilakukan terhadap orang yang sudah beragama, maka akan terjadi kendala dalam toleransi dan kerukunan. Pihak yang menyebar merasa benar karena merupakan perintah dan kewajiban dari Tuhan. Namun dari pihak yang menjadi sasaran juga merasa benar karena mempertahankan akidah dari permutadan. Sinkretisme merupakan sikap kompromitis atau mencampur adukan akidah dan ibadah antar agama yang disebut dengan toleransi kebablasan, di mana mereka mencampur baurkan antara akidah dan ibadah mereka. Toleransi kebablasan ini justru sangat berpotensi menimbulkan masalah yang kontroversial dan rawan berujung terjadinya konflik internal dalam suatu agama. Sikap dan perilaku sinkretis dapat menjadi kendala toleransi inter maupun umat beragama. Toleransi yang benar ialah sikap tegang rasa dan empati agar terciptanya kerukunan tanpa merusak akidah suatu agama.